homogenitas, heteroskedastisitas, multikoliniaritas, itu jika model regresi yang ingin dibangun adalah regresi berganda, dan autokorelasi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari uji normalitas dulu, di mana pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah galat atau residualnya itu berdistribusi normal atau tidak. Untuk melihat apakah galatnya berdistribusi normal, itu ada dua cara. Bisa secara deskriptif melalui plot, boleh melalui histogram ataupun p-plot, dan boleh juga secara inferensial, itu melalui pengujian Kolmogorov-Smirnov, atau boleh juga dengan Shapiro-Wilk. Untuk pengujian melalui secara deskriptif, ini tahapannya, di mana pertama klik sebelum itu kita masukkan dulu datanya ke dalam SPSS. Yang jika tadi kalian mengolah data untuk uji validitas dan reliabilitas, boleh dihapus dulu semuanya. Atau boleh buka worksheet baru. Kita namakan dulu variabelnya, ada variabel X dan ada variabel Y. Kemudian untuk masing-masing variabel ini, dia bentuknya desimal, di mana ini berapa angka di belakang koma, ada 3 ya, tapi terserah mau buat berapa. Di sini kita buat saja 3 angka di belakang koma. Dan untuk measure-nya boleh menggunakan scale. Nah, langsung saja, sudah ada 2 variabel di sini, X dan Y. Kemudian kopikan datanya, kembali lagi ke Excel-nya. Blok datanya, data yang kita kopikan adalah data rata-rata tadi yang kita hitung, rata-rata X dan rata-rata Y. Tekan saja Ctrl C, kemudian Ctrl V di data view. Nah, selanjutnya ini datanya sudah masuk. Oke, pertama kita lakukan uji normalitas secara deskriptif dulu melalui plot. Ya, pertama klik Analyze, kemudian ke bagian Regression, dan klik bagian Linear yang kedua. Untuk variabel dependent, kita masukkan variabel Y. Kemudian untuk variabel independent, masukkan variabel X. Setelah itu, klik di bagian plot. Nah, kemudian di bagian Y, ini masukkan yang S receipt. Ini masukkan ke Y, sedangkan di bagian X itu masukkan yang Z pred. Oke, Z prediction ini masukkan ke X. Nah, kalau sudah, centang di bagian bawah, bagian standardized residual plot, itu centang dua-duanya, baik histogram maupun p-plot. Langsung klik continue, kemudian tekan OK. Oke, tunggu dulu, ini sedang loading. Nah, ini udah keluar output untuk histogramnya. Dapat dilihat di sini, ini adalah kurva distribusinya, dapat dilihat dia membentuk normal ya, tidak
cenderung ke kiri ataupun ke kanan. Cara kedua juga dapat dilihat pada p-plot ini, di mana dia setiap datanya itu dia mengikuti garis lurus ini. Dia berada di sekitaran garis lurus. Itu menandakan bahwa residualnya berdistribusi normal. Tapi itu secara deskriptif. Jadi ya namanya deskriptif itu tergantung gimana persepsi kita yang melihat. Jadi hasilnya mungkin agak kurang akurat. Sehingga solusinya itu, alternatif lainnya itu kita bisa gunakan pengujian secara inferensial. Kalau di sini saya akan melakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Caranya di analyze, kemudian non-parametric test, kemudian di paling bawah legacy dialog, itu pilih yang one sample key as Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian masukkan variabelnya, dua-duanya ini masukkan ke test variable list, dan centangnya di bagian normal, kemudian langsung saja oke. Yang ini dilihatnya di bagian ini. Assume significant bagian ini. Ini artinya p-value-nya. Bandingkan dengan alfa dengan hipotesis H0 galak berdistribusi normal dan H1-nya galak tidak berdistribusi normal. Bagi yang ingin bertanya boleh dihidupkan mikrofonnya. Bagian width. Sebentar ya. Ini otomatis 8 dia. Ini maksudnya apa? Ini panjang nama variabelnya. Jadi kalau 8 berarti nama variabelnya, jumlah karakter di nama variabelnya itu maksimal 8. Kalau kita tidak atur, dia sudah otomatis 8. Tadi yang ada kita atur cuma nama variabel, desimal, dan measure-nya. Oke, sudah mengenai normalitas. Ini output yang tadi, jadi bandingkan dengan alfanya, dengan H0-nya galak berdistribusi normal dan H1-nya galak tidak berdistribusi normal. Jadi kalau p-value kurang dari alfa artinya tolak H0, yang kita mau itu p-value-nya lebih dari alfa. Itu baru asumsinya terpenuhi. Selanjutnya untuk heteroskedastisitas ini bertujuan untuk melihat apakah ragam atau varians dari galak itu homogen atau tidak. Homogen itu artinya sama ya. Untuk pengujiannya sama, dia bisa melalui deskriptif, boleh juga dengan inferensial. Secara deskriptif, caranya sama seperti uji normalitas tadi, outputnya sudah keluar. Dia dilihat bagian ini, tabel. Dia dilihat bagian scatter plot ini. Dengan asumsi apabila titik-titik ini berada di sekitaran 0, maka ragam galaknya homogen sehingga asumsi terpenuhi. Tapi jika ingin menguji secara inferensial, itu caranya pertama kita hitung dulu residualnya. Caranya di analyze, kemudian regression, kemudian di linear. Ini mesti punya tadi.
di bagian save itu centang di bagian kota residualnya, centang di bagian unstandardized. Kemudian langsung continue dan klik OK. Dan setelah itu, nah ini sudah muncul residualnya. Kemudian kita mau residualnya itu dalam bentuk positif, artinya dia dimutlakkan. Berarti caranya di bagian transform, klik compute variable, kemudian ini namakan variabelnya katakanlah ABS dari receipt atau absolute dari receipt. Kemudian di bagian sini itu di function group, klik all, terus cari yang ABS. Ini dia, double klik. Kemudian sudah double klik di bagian unstandardized residual. Kalau sudah muncul rumusnya seperti ini, ABS res underscore 1, itu langsung saja tekan OK. Nah, kalau sudah, ini bakalan keluar variabel baru namanya absolute dari residual tadi. Setelah itu baru bisa kita lakukan uji homoskedastisitas. Caranya sama, analyze, kemudian regression, kemudian linear. Cuma bedanya di variabel dependent ini kita keluarkan dulu variabel y-nya dan kita masukkan variabel ABS tadi. Nah, kemudian di bagian save, ini kita uncentang supaya dia tidak keluar lagi residualnya. Kemudian klik continue dan langsung saja klik OK. Nah, mungkin kalau ada yang ingin bertanya boleh hidupkan aja mikrofonnya ya, supaya ini karena saya susah melihat chatnya. Oke, tutorial mencari residual ya. Baik, akan saya ulangi. Jadi untuk mendapatkan residual ini, dia caranya di analyze, kemudian di bagian regression, klik di linear, kemudian di kolom save, itu pilih di bagian residual ini, di pojok kanan, pojok atas kanan ada kotak untuk residual, centang di bagian unstandardized. Kemudian langsung klik continue. Sorry, ini masih punya tadi, ubah dulu jadi Y. Dependennya Y dan independennya X. Kemudian di bagian save, centang di bagian unstandardized. Kemudian klik continue dan OK kan. Nah, untuk lihat outputnya, dia dilihatnya di bagian data view, bukan di bagian laman output. Jadi di bagian data view ini sudah keluar residualnya. Yang tadi bertanya apa sudah berhasil? Oke, mungkin saya lanjutkan saja. Kembali ke output tadi. Nah, yang dilihat adalah bagian sebentar.
Jadi yang dilihat itu di bagian ini, di bagian table coefficient, di mana dia dependent variabelnya adalah absolut dari residual. Jadi dilihat nilai P value-nya di bagian sini yang paling pojok bawah, di mana dia untuk variabel X, P value-nya kurang dari alfa. Artinya dia dengan hipotesis H0-nya ragam galat homogen dan H1-nya ragam galat tidak homogen. Berarti ini kalau kurang dari alfa, asumsi tidak terpenuhi. Dan selanjutnya, yang ketiga ada uji multikolinearitas. Ini sebenarnya uji multikolinearitas tidak perlu dilakukan karena data kita itu merupakan regresi sederhana di mana variabel X-nya cuma satu. Akan tetapi jika regresi berganda, jika kasusnya regresi berganda di mana variabel X-nya lebih dari satu, maka itu perlu dilakukan uji multikolinearitas. Kenapa? Karena pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel bebas. Jadi otomatis kalau variabel bebasnya cuma satu, ya dia tidak bisa dihitung korelasinya. Caranya dia dengan melihat nilai VIF biasanya. Dengan kriteria apabila nilai VIF-nya lebih dari 10, maka terdapat multicol. Ini ada tutorialnya. Pertama, sama seperti tadi, analyze, regression, linear, kemudian di dependennya masukkan Y, dan di independennya masukkan X. Selanjutnya di bagian statistik, ini dicentang yang collinearity, dan covariance matrix ini boleh dicentang. Selanjutnya untuk ini boleh sekalian Darwin-Watson untuk autokorelasi nanti supaya tidak perlu lagi. Jadi yang perlu dicentang itu di bagian statistik, collinearity, covariance, estimate, model fit, dan Darwin-Watson. Selanjutnya langsung saja klik continue dan oke. Nah, ini untuk multicol, hipotesis yang digunakan H0 tidak terdapat multikolinearitas dan H1 terdapat multikolinearitas. Dia dilihatnya di bagian nilai VIF-nya. Nah, dia dilihat di output ini, coefficient, tapi dilihat bagian VIF yang paling ujung. Dengan asumsi apabila nilai VIF-nya lebih dari 10, maka terdapat multikolinearitas. Untuk ini, untuk variabel X, dia nilai VIF-nya 1, kurang dari 10, berarti tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya, untuk autokorelasi, ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antar, apakah terdapat korelasi atau hubungan antar galat di periode T dengan periode T-1. Untuk pengujiannya bisa melakukan dengan secara deskriptif bisa melalui plot di mana diplotkan nanti galat ke T dengan galat T-1 atau boleh juga secara inferensial melalui Darwin-Watson test. Karena tadi kita sudah centang di bagian Darwin-Watson, jadi bisa langsung saja dilihat outputnya. Dia dilihatnya di bagian model semari ini, di bagian Darwin-Watson, ini yang keluar berbeda dengan 3
dua pengujian tadi yang keluarnya p-value, tapi kalau untuk autokorelasi ini outputnya dia statistik ujinya, bukan p-value-nya. Jadi untuk mengambil keputusan, kita harus bandingkan dengan nilai tabel. Caranya, hmm, dia ada beberapa kriteria untuk Darwin-Watson. Misal, nah ini kriteria yang digunakan. Jadi untuk di tabelnya dia ada DL dan DU, ada batas bawah, ada batas atas. Contoh tabelnya, maaf saya lupa lampirkan, tapi bisa dilihat tabel Darwin-Watson. Hmm, ini tidak ada sesuai data kita ya. Tapi katakanlah misal jumlah datanya atau N-nya itu sama dengan 20 dan kita menetapkan jumlah parameternya. Jumlah variabel bebasnya kalau tadi ada satu, katakanlah jumlah datanya 20 dengan jumlah variabel bebasnya satu, berarti yang dilihat bagian K sama dengan 1 dan N sama dengan 20. Ini kita dapat bahwa DL-nya 1,2015 dan DU-nya 1,4107. Sebentar, sepertinya ada yang lebih besar. Oke, berhubung jaringan lanjut saja. Jadi nanti dibandingkan dengan kriteria ini. Misalkan statistik uji dari output tadi berada di tengah-tengah DL dan DU, maka itu hasilnya tidak dapat disimpulkan. Itu kelemahan Darwin-Watson. Jadi ada daerah yang dia tidak bisa menghasilkan kesimpulan. Tapi kalau statistik ujinya kurang dari DL, maka artinya terdapat autokorelasi sehingga asumsi tidak terpenuhi. Tapi kalau statistik uji tadi lebih dari DU, maka artinya tidak terdapat autokorelasi dan asumsi terpenuhi. Oke, itu yang terakhir autokorelasi, berarti sudah semua keempat-empat materi uji asumsi klasik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Untuk Ibu Nurul Izzah Takdir, iya, jadi kriteria untuk nilai
VIF itu apabila lebih dari 10, maka terdapat multi-call. Kalau tadi karena VIF-nya 1, di mana dia kurang dari 10, maka artinya tidak terdapat multi-call linearitas. Berarti asumsi terpenuhi. Oh iya, maaf saya lupa tadi. Jadi sebelum pembuatan model, semua asumsi tersebut keempat-empat asumsinya harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka harus dilakukan transformasi. Dan transformasi yang dilakukan itu berbeda-beda. Bisa dicoba satu-satu yang mana yang cocok. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk Bapak Korinul Huda, uji normalitas antara deskriptif dan inferensia lebih akurat yang mana? Uh, Menurut saya itu lebih akurat yang inferensia. Kenapa? Karena kalau secara deskriptif, seperti yang saya jelaskan tadi, itu kan menurut pendapat kita. Jadi berbeda orang lihat, berbeda pula kesimpulannya. Itu tergantung persepsi masing-masing. Contohnya misal untuk P-plot tadi. Sebentar akan saya tampilkan. Nah, secara teori dikatakan Gala dikatakan mendistribusi normal apabila sebarannya ini berada di sekitaran garis lurus ini. Nah, bisa jadi ini menurut saya ini sudah normal. Kenapa? Ini galaknya sudah berada di sekitaran garis lurus. Tapi bisa saja ada orang lain yang mengatakan bahwa ini belum normal karena galak ada beberapa titik-titik, contohnya misal di daerah sini yang berada agak jauh dari garis lurusnya. Jadi itulah kenapa mungkin secara deskriptif agak kurang valid. Jadi sebaiknya menggunakan inferensia karena inferensia itu sudah pasti dia menggunakan p-value yang dibandingkan dengan alpha. Kemudian untuk Ibu Artika Mardiyati, apa itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas itu adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur seberapa konsisten atau seberapa handal kuesioner yang kita gunakan atau alat ukur yang kita gunakan. Jadi biasanya uji reliabilitas itu dilakukan ketika kita sudah melakukan pengujian validitas. Baru kemudian untuk melihat seberapa konsisten kuesioner yang kita gunakan itu kita gunakan uji reliabilitas. Jadi kuesioner yang valid itu belum tentu reliable, tapi kuesioner reliable itu sudah pasti valid.